Masih aman nggak nih planning nih? Sebelum lanjut ke actual. Aman, Ci. Ya. Jadi aku sekarang akan lanjut ke actual. Actual nih. Ci. Bentar. Nah, kita sekarang ke informasi bagian actualnya. Total figure Olaf dan Anna yang berhasil dijual perusahaan adalah 270 unit, di mana figure Anna yang berhasil dijual sebanyak 80% dari yang diestimasikan untuk figure Anna. Berarti caranya, kita cari dulu nih figure Anna, tadi dia bilang tuh berhasil jual 80%-nya aja, berarti 80% dikali sama yang waktu kita planning yaitu 120. Kita berhasil ngejual figure Anna 96 unit. Nah, dia bilang in total tuh kita berhasil ngejual 270. Jadi tinggal 270 dikurang sama total figure Anna yang berhasil kita kejual. Itu kita dapat 174. Jadi totalnya adalah 270 ya. Nah, terus kita ke informasi harga bahan baku. Nah, harga bahan baku dia bilang nih, untuk bahan baku plastik khusus dia meningkat jadi 400. Tadi kan sebelumnya ini ya, sebelumnya tuh mana nih? 350 per dm kuadrat. Jadi 400 per dm kuadrat. Akibat kondisi ekonomi yang sedang sulit. Sedangkan biaya cak tidak mengalami perubahan. Nah, tadi kita udah cari nih cost per unit untuk planningnya. Sekarang kita cari cost per unit untuk biaya actual. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak mau bikin tabel, mau langsung hitung aja nih, hitung di sini, ya bisa juga, tapi menurut aku tuh akan lebih mudah kalau kita hitung cost per unitnya dulu, biar kalian nggak usah pusing-pusing. Ya, senyamannya kalian aja. Jadi untuk plastik khusus, tadi kan kita dibilang kita butuhnya tuh 1,2 meter padat. Oh iya, kita cari yang Olaf dulu ya. Terus dia bilang harganya itu per DM. Berarti harus kita kali 100 dulu, baru nanti kita kali sama biaya yang barunya, yaitu 400 ini. Nah, dapat plastik khusus. Kita beli plastik khusus berarti 48.000. Dan cat warna dia bilang nggak ada mengalami perubahan. Berarti kan tadi kita butuhnya cat warna itu adalah 800. Dari mili kita jadiin dulu ke liter karena harganya per liter. Jadi dari mili ke liter kita bagi 1000 kali sama 20.000 harganya. Dapat 16.000. Atau teman-teman bisa link aja dari sini ya karena tadi dibilang nggak ada perubahan. Jadi untuk cost per unit Olaf adalah sebesar 64.000. Berarti naik ya nih. Terus untuk figure Ana, dia bilang plastik khusus tadi kebutuhan kita 1,4. Terus berarti kita mau jadiin ke DM dulu, berarti harus kita kali 100. Terus kita kali lagi sama harga yang barunya, yaitu 456.000. Dan cat warna dia juga bilang nggak ada perubahan, berarti kita bisa ambil dari atas. Jadi cost per unit untuk figure Ana 80.000. Nah, udah di planning dan actual kita udah cari cost per unit. Sekarang kita bisa isi yang ini, cost of direct material. Oh, nggak deh, kita isi dulu ini nih. Sales-nya dulu. Sales, dia bilang actualnya si Olaf tuh kejual 174.000. Terus harganya tadi kalau di actual dia nggak ada bilang ada berubah harga. Berarti sama ya, sama harganya tuh sama kayak waktu kita planning. Yaitu 200.000. Nih kita 200.000. Berarti untuk
in total si Olaf itu kita berhasil dapat duitnya sebanyak 34.800.000 dan figur Ana 96 yang berhasil kita kejual dikali sama harga jual Ana. Aktualnya itu 240. Dapat nih 34 juta sekian sama 23 juta sekian. Berarti in total sales kita dapatnya adalah 57.840. Nah, sekarang kita bisa cari nih untuk cost of direct material figure Olaf actualnya berarti tadi cost driver direct material kan ini ya, berapa jumlah yang kita kejual yaitu 174. Terus dikali sama cost per unit untuk Olafnya 64.000. Terus 96 dikali sama cost per unit Ana. Dah, 11 juta sama 7 juta sekian. Kita udah selesai hitung materialnya, berarti sekarang kita bisa ke cost of direct labor. Teman-teman bisa lihat ke informasi yang nomor 3. Dia bilang perusahaan itu, nah ini kan kita waktu hitung cost of direct labor, waktu kita planning, itu kan kita tidak pakai cost driver si working days kan. Berarti kita yang 25 hari ini, kita pakai buat salaries and wages expense. Jadi caranya 50.000. Tadi dia bilang mana nih? Nah, gajinya 50.000 dikali sama total yang kita jual, berarti 174 ditambah sama 96. Kayak yang tadi aku bilang nih, direct labor itu nggak masuk di cost driver di working days, tapi cost drivernya itu adalah total unit yang terjual seperti yang ada di informasi yang ini. Dia bilang 5 orang dengan gaji sebesar 50.000 per figur yang dihasilkan. Berarti figur yang dihasilkan ini adalah cost driver untuk direct labor gitu. Nah, untuk konsep cost driver ini ada yang bingung nggak nih? Aman ya? Cost drivernya bisa kalian lihat di informasinya aja. Terus berarti kita mau isi salaries and wages expense. Nah, salaries and wages expense, dia bilang pekerjanya nggak dikasih tahu aktual, berarti kita asumsi sama kayak waktu kita planning ya. 3 orang yang kerja, terus dia bilang gajinya tuh 100.000 per hari per orang. 100.000 dikali hari. Nah, hari, tadi kan di aktual hari kita beda nih. Kita kerja cuma 25 hari. Bentar. 25 hari. Nah, gini. Jadi kita kerja cuma 25 hari. Berarti in total, yang benar-benar kita keluarin untuk salaries and wages expense adalah 7,5 juta. Sekarang ke rent expense. Rent expense, coba kita lihat di aktual ada gak nih berubah. Dia bilang karena penghematan yang dilakukan perusahaan, biaya utilitas mengalami penurunan sebesar 500.000, biaya lain-lain yang dikeluarkan sebenarnya 1,7 juta. Berarti untuk perubahan-perubahannya cuma ada di utilities expense sama miscellaneous expense. Di rent expense-nya itu sama, 3 juta. Terus utilities expense, dia bilang kan mengalami penurunan 500, berarti 1,5 juta dikurang sama 500. 1 juta. Terus maintenance expense dia juga nggak ada perubahan. Advertising dia juga tadi nggak bilang, jadi tetap sama. Terus miscellaneous expense dia bilang tuh sebenarnya berarti actual dia keluarinnya tuh cuman 1,7 juta. 1,7 juta. Nah, udah deh kita dapet
semua expense yang kita keluarkan. Oh, belum. Depreciation-nya belum. Dibilang perusahaan menemukan cara agar produksi dapat dilakukan secara efisien, sehingga jam penggunaan mesin turun menjadi 280 jam. Nah, tadi kan waktu aku udah bilang nih, depreciation expense ini ada kalau ada machine hour. Machine hour tadi kan 300. Sekarang dia berubah jadi 280 cost drivernya. Jadi, cara perhitungannya, jadi cost-nya waktu kita beli ada 50 juta, dikali sama cost drivernya, mesin kita cuman kerjanya tuh ternyata cuman 280. Terus kita bagi sama estimasi dia bekerja, totalnya itu 10 jam. Kita cuma membebankan depreciation sebanyak 1,4 juta. Kita bisa total ini, total expense sum. Nah, expense-nya berarti kita keluar 49 juta sekian. Jadi sekarang kita bisa cari net income-nya, tinggal total sales dikurang sama total expense. Oke, berarti planning dan admin kita udah kelar. Sebentar ya. Sekarang kita bisa lanjut ke perhitungan flexible budget. Untuk perhitungan flexible budget, nih, kayak konsep yang ini nih. Dia bilang kan actual quantity dikali budgeted price. Berarti kan kita ambilnya untuk cost drivernya adalah yang per actualnya. Karena konsepnya itu actual quantity dikali budgeted price. Berarti cost driver di flexible budget sama kayak cost driver di actual results. Ini di drag aja. Nah, sama ya. 74, 96, 280, sama 25. Terus, sekarang untuk sales. Salesnya, gedein dulu deh. Berarti kan kita harusnya kali sama budgeted price ya. Berarti flexible budget 174 unit figur Olaf dikali sama budgeted price, berarti itu adalah harga waktu kita planning 200.000. Terus sama untuk figur Ana, kita ngejualin 96 dikali sama harganya figur Ana untuk planningnya, yaitu 240.000. Jadi in total untuk flexible budget adalah 57 juta sekian. Nah, ini untuk flexible budget, salesnya dan actual result tuh kebetulan sama ya, karena harganya itu sama. Nah, tuh. Jadi nanti di sini nggak ada variance. Sekarang kita flexible budget untuk cost of direct material figure Olaf. Nah, kayak konsep yang tadi nih, actual quantity dikali sama budgeted price. Nah, berarti kalau budgeted price kita ambil cost per unit yang planning. Gitu, teman-teman. Jadi caranya 174 dikali sama cost per unit untuk figur Olaf planningnya yaitu 58.000. Dapat 10 juta sekian. Terus untuk figur Ana sama, kita menganggarkan bahwa kita akan jual figur Ana itu 96. Terus kita kali sama cost per unitnya si Ana. Jadi di sini ada perbedaan nih antara planning, flexible, dan actual result. Itu ya. Terus cost of direct labor. Cost of direct labor tadi kan ini ya. Cost of direct labor itu totalnya
sama kayak waktu kita actual, karena tadi cost driver kita aja sama kayak actual gitu kan. Jadi kan tadi upahnya itu 50.000 per figure yang dihasilkan. Di 50.000 dikali sama figure yang kita hasilkan 174 ditambah sama 96 dapat 13.500.000. Nah, kebetulan di data aktual ini kita nggak dikasih tahu kalau upahnya si direct labor tuh berubah. Makanya kita pakai yang waktu kita planning 50.000. Kalau misalnya dikasih tahu nih upahnya, misalnya nih waktu planning kita rencanain mau kasih upah ke direct labor tuh 50.000, tapi waktu actual kita malah keluarinnya itu 40.000 aja untuk upahnya. Berarti nanti teman-teman pakai upah yang di actual ya, yang 40.000 itu. Gitu konsepnya. Karena ini kebetulan aja sama. Sekarang ke salaries and wages expense. Berarti caranya tadi kita juga nggak dikasih tahu nih di actual kalau misalnya ada gak nih pekerja yang keluar atau ada tambahan pekerja. Tapi yang berubah tadi kan ini ya, cost drivernya working days dari 27 ke 25. Jadi caranya 3 orang staff dikali sama 100.000, upahnya juga nggak beda karena di actual dia nggak kasih tahu penurunan atau kenaikan upah, diasumsi sama kayak planning 100.000. Terus kita kali sama cost driver working days 25. Dapatlah 7,5 juta. Nah, untuk flexible budget rent expense. Nih, konsepnya kalau rent expense itu nggak terpengaruh sama kalau expense nggak terpengaruh sama cost driver, berarti yang flexible budget ini kita ambil yang sesuai sama planning. Karena rent expense tadi nggak terpengaruh sama cost driver apapun ya. Terus utilities expense, teman-teman juga bisa lihat di sini kan waktu planning kita 1,5, terus waktu actualnya kita cuma keluarin 1 juta. Nah, gimana nih flexible budgetnya? Nah, caranya kita ambil yang di planning. Karena waktu kita nggak dikasih tahu utilities expense itu terpengaruh atau enggak sama cost driver. Gitu. Kita ambil yang planning. Terus maintenance expense sama. Jadi kita tetap yang ambil yang planning. Advertising juga nggak ada perubahan. Miscellaneous, nah di sini miscellaneous juga ada perubahan dari 2 juta, tapi tahu-taunya kita cuma keluarin 1,7 juta. Tapi karena dia nggak terpengaruh sama cost driver, kita tinggal ambil yang planning 2 juta ini. Nah, depreciation expense. Tadi kan waktu kita hitung depreciation expense, kita memperhitungkan si machine hour ya. Machine hour itu adalah cost driver. Berarti nanti kita harus sesuai nih sama cost drivernya, yaitu 280. Caranya, cost-nya tadi 50 juta. 50 juta. Kita kali sama cost driver, machine hour-nya 280, dibagi sama estimasinya 10.000. Dapat, ini kebetulan sama nih. Nanti bisa aja beda ya, tergantung informasi yang disajikan. Gitu. Jadi kita bisa cari total expense-nya. In total flexible budget yaitu 48.500.000. Jadi untuk net income-nya tinggal kita kurangin antara total sales dan total expense. Dapatlah net income-nya 9.340.000. Nah, udah keluar nih planning flexible actual. Ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjut ke variance-nya? Kalau nggak ada,
Aku lanjut. Nah, variance nih. Variance gampang ya teman-teman, tinggal dicari aja nih selisihnya. Berarti untuk activity variance nih, figur Olaf selisihnya itu adalah 1,2 juta. Nah, kita ngerencanain keluar duit, kita ngerencanain dapat duit 36 juta. Tapi waktu kita menganggarkan ternyata 34 juta doang. Berarti kita dapatnya gini deh aku ulang. Kita planning bakal dapat 36 juta. Tapi ternyata kita waktu nge-budget, waktu kita hitung ternyata kita cuma dapat 34 juta. Berarti kan ini perusahaan nggak mau ya. Berarti di sini adalah unfavorable. Terus variance untuk figur ANA salesnya adalah 5 juta sekian. Nah, di sini juga nih planningnya lebih gede dari flexible budget. Berarti kita nggak mau, unfavorable. Nah, di sini untuk total sales berarti sama. Di sini harusnya unfavorable juga. Karena kita ngerencanain dapatnya tuh 64 juta. Tapi waktu kita budget, waktu kita hitung, ternyata kita cuma dapat 57 juta sekian di unfavorable. Itu ya. Nah, sekarang untuk variance di expense. Ini variance-nya berarti untuk cost of direct material figure Olaf, kita ngerencanain keluar 10.440 tapi ternyata kita cuman waktu kita budget kita hitung ternyata kita cuman bisa keluar nih 10 juta. Berarti favorable ya, karena si planning ini lebih gede daripada si flexible. Nah, untuk penentuan favorable atau unfavorable itu antara sales dan expense itu berbanding terbalik ya. Kalau tadi di sini kan waktu kita planning lebih gede dari waktu kita sales, waktu kita planning itu lebih gede daripada flexible, itu unfavorable. Tapi kalau di expense, waktu kita planning lebih gede daripada flexible, berarti itu adalah favorable gitu. Kali kurang, ini planningnya lebih gede daripada fleksibel, berarti adalah favorable juga. Terus ini juga favorable. Ini juga favorable nih, karena kita merencanakan akan keluar 8 juta sekian, tapi ternyata waktu kita hitung kita bisa nih keluar cuman 7 juta, berarti favorable. Untuk rent expense di sini nggak ada perubahan, utilities juga nggak ada, maintenance nggak ada, advertising nggak ada. Nah, berarti yang ada perubahan itu di depreciation expense. Depreciation expense itu adalah 100.000. Nah, di sini kita planning keluar duit lebih gede daripada waktu kita budget, berarti favorable sama. Nanti antara favorable ini semuanya kalian tambahin atau bisa pakai ini ya, selisih dari ini. Coba nih, kita cobain, harusnya sama. Ini kurang ini. Sama. Gitu ya. Di sini berarti kita bisa nih keluar duit lebih kecil dari waktu kita planning. Berarti favorable. Nah, berarti net income-nya teman-teman bisa yang total sales, variance total sales dikurang sama variance total expense atau langsung aja kita cari variance-nya di sini. 12 juta dikurang sama 9 juta. Nah, ini nih kita ngerencanain bakal dapat net income 12 juta. Ternyata waktu kita budget kita hitung-hitung kita cuma bisa dapat 9 juta. Berarti unfavorable ya, karena konsepnya di sini meskipun di sini favorable nih banyak nggak menentukan kalau net income kita favorable gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu?
Kayaknya nggak ada ya, aku lanjut lagi. Sekarang kita cari ke mana nih? Revenue and spending variance. Ini caranya, oh enggak, di sini kan nggak ada perubahan nih kalau teman-teman lihat. Kalau nggak ada perubahan nggak usah hitung variance-nya. Nah, kita coba cari variance ini dulu. Oke. Nah, ini konsepnya beda lagi nih. Waktu kita hitung budget, waktu kita anggarkan, kita keluar duit 10 juta. Tapi waktu actual, tapi ternyata kita keluar duit lebih banyak nih 11 juta. Berarti unfavorable. Karena kita ternyata tuh lebih keluar duit lebih banyak nih daripada apa yang kita anggarkan. Begitu. Terus berarti untuk cost of direct material, figure Ana. Di sini kita keluar duitnya lebih banyak juga, berarti unfavorable. Terus yang ini kita nggak ada selisih karena angkanya sama. Nah, di sini baru ada nih. Ini selisihnya sebesar 500.000. Kita menganggarkan akan keluar 1,5 juta. Tapi ternyata kita cuma keluar 1 juta. Berarti kan bagus nih. Di favorable. Nah, di sini baru ada selisih lagi. Selisihnya 300.000. Nah, di sini budget kita lebih gede daripada actual, berarti favorable juga. Sini nggak ada selisih ya, karena depreciation-nya nilainya sama. Jadi tinggal kita tambah kurang nih yang unfavorable sama favorable, atau teman-teman bisa hitung aja selisih yang ini. Cari selisih yang ini. Sini aku tinggal tambah kurang. Jadi benernya variansnya itu sebesar 916.000. Ini total expense, kita keluarinnya ternyata lebih gede nih daripada apa yang kita budgetin. Berarti perusahaan nggak mau ya. Karena perusahaan nggak mau berarti unfavorable. Unfavorable sekarang ke net income. Net income tinggal diselisihin. Nah, ini sama net income-nya karena tadi di total sales kita nggak ada variance. Di sini kita menganggarkan dapat net income-nya 9 juta, tapi tak tahu kita cuma dapat 8 juta doang. Berarti unfavorable. Oke, penjelasan mengenai fleksibel kita udah kelar. Teman-teman, sebelum ke standar costing, kalau ada yang mau ditanya terkait fleksibel, boleh dulu ya ditanyakan. Aman, Ci. Oke, saya boleh lanjut ya ke standar costing. Nah. Standar costing. Ini. Sunshine Co. adalah salah satu perusahaan besar yang memproduksi aksesoris smartphone yang telah berdiri sejak 2012. Pada bulan ini Sunshine Co. Bla bla bla, pokoknya gitu deh. Kita perusahaannya Sunshine Co. Terus kita itu ngebuat phone holder, produksi phone holder, dan direct material yang kita gunakan aluminium premium. Di sini kita dikasih tahu informasi terkait biaya standarnya, dan di sini ada actual. Terus kita juga dikasih tahu untuk menghitung di bulan Oktober gitu. Kita tinggal cari varians-variansnya. Step pertama waktu kalian hitung standard costing, kalian lihat ke informasi aktualnya dulu. Buat isi ini ya terkait direct materialnya dulu. Karena kan awal-awal kita membuat direct material. Nah, informasi aktual yang pertama, dia bilang bulan ini, bulan Oktober berarti, perusahaan berhasil memproduksi
2.100 unit universal phone holder, di mana perusahaan hanya menggunakan 84% dari kapasitasnya. Berarti perusahaan cuma memproduksi sebanyak 2100. Terus informasi nomor 1 udah keluar, sekarang kita ke mana nih? Informasi nomor 3 nih, tentang direct material. Dia bilang karena universal phone holder merupakan produk baru, maka perusahaan tidak memiliki persediaan aluminium premium pada awal periode. Berarti ini adalah beginning inventory ya. Beginning inventory kita di informasi adalah 0. Terus bulan ini perusahaan membeli aluminium premium sebanyak 275 kg dengan harganya 42.000 per gram. Nah, di purchase berarti 275. Dia bilang juga nih tersisa 20 kilo. Di endingnya adalah 20 kilo. Tinggal kita cari use-nya, tinggal kita sama aja. Dapat direct material yang kita gunakan adalah 255 unit. Nah, sekarang karena informasi mengenai direct material kita udah bisa cari, kita awalnya cari dulu nih yang actual. Berarti kan nih, actual quantity purchase, tadi kita beli sebanyak 275 unit. Ya. Terus kita kali sama actual price. Actual price dia bilang tadi kan 42.000 nih. Ya kali dia 42.000. Dapat aktualnya adalah 11.550.000. Nah, sekarang kita ke budgetnya nih. Budgetnya berarti kan rumusnya actual quantity purchase, yang purchase yang tadi kita beli, terus dikali sama standard price. Nah, standard price teman-teman bisa lihat ke informasi nomor 1. Dia bilang bahan baku yang diperlukan per unit adalah 150 gram dengan harga aluminium premium adalah 40.000 per gram. Berarti standar purchase-nya atau standar price-nya untuk direct material adalah 40.000. 11 juta. Berarti material price variance bisa kita cari dengan selisihnya itu 550.000. Nah, karena actualnya itu lebih gede daripada waktu kita budget, berarti unfavorable. Di sini ya, aku udah dikasih tahu nih kalau favorable kayak gimana, unfavorable kayak gimana gitu ya. Ini sebenarnya konsepnya unfavorable sama favorable di standard costing tuh sama kayak di waktu kita flexible budget tadi. Gitu. Karena kan kita menganggarkan kita keluar beli direct material tuh 11 juta, tapi tahu-tahu actualnya kita keluarinnya tuh 11.550.000, makanya unfavorable gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke material usage variance. Kita pertama cari dulu budgetnya. Budgetnya berarti kan actual quantity use direct material yang kita gunakan 255 dikali sama standard price. Standard price tadi kan dia bilangnya itu adalah 40.000. Dapat 10.200.000. Sekarang kita bisa cari standarnya. Berarti standar quantity use. Nah, di sini kita nggak dikasih tahu. Di informasi standar kita nggak dikasih tahu dia in total tuh keluar berapa direct material nih untuk memproduksi gitu. Nah, berarti caranya kita cari dulu standar quantity use-nya. Caranya itu unit produce yang kita produksi 2.100 unit ini kita kali sama 150 karena dibilang untuk memproduksi 1 unit dia butuh 150 gram. Nah, nanti gramnya ini kita buat ke kilogram aja buat biar lebih mudah gitu. Untuk kita hitungnya berarti harus kita bagi 1000. Nah, udah dapet standar quantity use-nya, perhitungannya kayak gini. Baru nanti kita kali lagi sama standard price-nya yaitu 40.000. Di standarnya
biaya standar kita udah dapat 12.600.000. Di variasinya adalah sebesar 2.400.000. Budget dan standar ternyata budgetnya tuh lebih kecil, berarti bagus, favorable. Kalau teman-teman bingung tentuin favorable atau unfavorable, teman-teman bisa aja nih hafalin atau ya ngertiin konsep ini aja gitu ya. Sekarang DM-nya udah kelar, sekarang kita ke direct labor. Direct labor actual-nya, actual hour dia bilang si tenaga kerja langsung bekerja selama 325 jam dengan rate 12.500 per jam. Nah, dia kerjanya itu 325 jam. Terus actual rate-nya itu adalah atau upahnya adalah 12.500. Dapat 4 juta sekian. Karena kita bisa cari untuk budgetnya. Budgetnya kita membutuhkan informasi mengenai standar rate direct labor. Nah, kita coba ke informasi nomor 2. Ini bilang upah tenaga kerja langsung per jam adalah 10.000. Berarti ini adalah standar rate-nya. Di actual hour tadi kan dibilang kerjanya itu 325. Terus kita kali sama standar rate si direct labor 10.000. 3.250. Tunggu. Oh, iya benar-benar. Belum selesai baca. Upah tenaga kerja langsung per jam adalah 10.000 lebih besar dari rate variable overhead. Terus perusahaan mengestimasi tenaga kerja langsung akan bekerja selama 18.000 menit pada periode ini. Nah, berarti kan untuk standar rate untuk direct labor kita belum tahu. Kita harus cari tahu dulu. Nih, teman-teman bisa baca lagi nih informasi nomor 3. Perusahaan mengestimasi bahwa total manufacturing overhead bulan ini adalah 4 juta. Dengan perbandingan fixed overhead dan variable overhead 5:3. Ini deh. Gini. Nah, kita kan mau cari standar rate untuk direct labor. Dia bilang tuh 10.000 lebih besar dari rate variable overhead. Berarti langkah pertama kita cari tahu dulu rate variable overhead-nya ya. Cari taunya adalah nih, dia tadi dibilang in total tuh total manufacturing bulan ini adalah 4 juta. Terus dikasih tahu juga nih perbandingannya. Fix sama variable. Berarti kalau kita cari fix kan berarti 4 juta dikali sama 5/8. Terus berarti variable 4 juta dikali 3 dibanding 8. Gitu. Nah, karena kita mau cari rate untuk variable, sedangkan si variable ini itu per tenaga kerja langsung. Ya, berarti kita bisa asumsi kalau actual direct labor sama dengan actual variable. Begitu sebaiknya dengan standard hour di direct labor sama dengan standard hour di variable. Gitu. Nih, karena kan tadi per standarnya si total manufacturing tuh keluar duit 4 juta. Nah, berarti kita 4 juta ini adalah yang ini nih. Sorry. Berarti yang variabel ini yang tadi kita udah cari adalah yang ini. Standarnya. Masukin dulu deh karena kita udah cari satu kok. Salah. Sorry. Oh, ini. 5 juta. Nah, variabel ini adalah standar ya. Berarti kan kalau kita mau cari tahu standar rate, kita harus cari tahu dulu standard hour. Karena tadi aku udah bilang nih standard hour direct labor adalah standard hour di variable. Berarti kita tadi dikasih tahu juga nih standard hour direct labor itu adalah 18.000 menit. Bagi sama 60 jangan lupa. Berarti kita kerjanya itu 300 jam per standar. Kita bisa cari tahu nih untuk variabelnya. 1,5 dibagi sama standard rate.
sorry. Dibagi sama ini, standard hour. Dapatlah rate untuk variabel 5.000. Nah, teman-teman ada yang bingung nggak nih cara carinya? Agak kompleks nih, atau aku ulang aja? Aman sih. Aman ya. Nah, nanti kalau kalian ada yang bingung, nanti saya share Excel-nya kok. Terus, nah berarti sekarang kita udah bisa cari standar rate untuk labor-nya. Dia bilang labor-nya itu standarnya 10.000 lebih besar dari rate variabel. Berarti 10.000 tambah sama 5.000. Nah, dapat rate-nya 15.000. Oke, berarti kita bisa cari ini nih. Actual hour-nya 325 tadi dikali sama standar rate labor-nya tadi kita udah cari 15.000. Dapatlah 4.875. Di laborat variance-nya sebesar, berarti kan ini actual-nya lebih kecil dari budget, berarti bagus. Favorable. Sekarang cari standard hour. Oh, bukan. Jadi carinya standard hour, tadi kita udah cari ini 300 jam, dikali sama standard rate yang tadi kita udah cari juga. 44.500. Labor efficiency variance sebesar 375.000 dan unfavorable karena budgetnya lebih gede ya dari si standarnya. Sekarang kita ke variable overhead. Variable overhead-nya, teman-teman bisa lihat ke informasi yang ini. Dia bilang manufacturing overhead yang terjadi pada bulan ini adalah totalnya itu 5,5 juta, di mana variable overhead 3 kali lebih besar dari fixed overhead. Nah, ini kayak persamaan matematika biasa ya, aku nggak mau jelasin terlalu detail karena ya kalian bisa cari sendiri lah, ini persamaan matematika biasa doang. Nah, kayak gini aja nih, 5. Kalau fix itu cara carinya 5,5 juta dibagi sama 4. Nah, tinggal kurang aja. Nah, pokoknya nanti kalau kalian cari persamaan-persamaannya, dapatlah fix sama variabelnya segini. Jadi, untuk actualnya kita udah bisa isi. Sebesar, tadi ya, variabel sebesar 4 juta sekian. Terus kita bisa isi actual hour dikali standard rate variable. Nah, tadi sebelumnya aku udah bilang nih, karena tadi dikasih tahu juga perusahaan mengestimasikan tenaga kerja langsung. Pokoknya tuh ini variable overhead dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti actual hour untuk variable itu sama kayak actual hour di direct labor. Actual hour berarti kan tadi 325 kali sama standard rate. Standard rate-nya itu adalah untuk variabel ada 5.000. Setelah 1.625 dicari variance-nya 2.500.000 dan ini adalah unfavorable. Nah, tadi kita juga udah cari nih ya untuk standarnya nih 1,5. Jadi di sini adalah unfavorable. Karena budgetnya lebih gede daripada standar. Oke, sekarang ke perhitungan yang terakhir. Fixed overhead. Fixed overhead. Tadi kita juga udah cari ini sebesar 1.375.000. Terus FOH budgeted tadi kita juga udah cari sebesar ini 7.500.000. Berarti kita bisa cari nih variance-nya. 1.900.000
125.000 untuk variansnya, dan ini adalah favorable. Terus, nah, FOH applied to WIP. Cara carinya adalah kapasitas yang kita gunakan. Berarti kan tadi di informasinya bilang nih perusahaan hanya menggunakan 84% dari kapasitasnya. Berarti 84% dikali sama FOH budgeted buat 2.100.000. Variasinya adalah 400.000 dan unfavorable juga. Oke, perhitungan standar costing udah kelar, tinggal ngejurnal. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu gak nih sebelum ngejurnal? Aman, Ci, aman. Aman ya? Sekarang kita ngejurnal nih, jurnalnya udah gampang harusnya di sini. Nah, ngejurnal pertama untuk MPV. Kita pertama cash atau accounts payable kita ambil sebesar yang benar-benar kita keluarkan atau sebesar biaya aktualnya. Terus material control itu sebesar budget nih. Nah, teman-teman kalau lihat kan di sini masih ada selisih, belum balance di debit. Berarti nanti MPV-nya kita masukinnya ke debit. Sekarang ke material usage variance, material control-nya itu sebesar yang kita budget yang ini. Terus WIP control sebesar standar. Standar berarti yang ini. Nah, jadi kalau bare balance kita taruh MUV-nya di kredit. Nah, sekarang kita ke direct labor, salaries payable itu sebesar yang benar-benar kita keluarkan atau aktualnya. WIP control sebesar standarnya. Nah, berarti nanti biar balance nih, teman-teman bagi dua nih antara labor efficiency variance sama labor rate variance. Nanti waktu ujian teman-teman disesuaikan aja biar balance di mana gitu ya. Jadi di sini biar balance, labor efficiency variance-nya itu ada di debit, dan labor rate variance-nya di kredit. Nah, jadi tinggal kita tutup nih. Cara tutupnya, variance ini kita tutup, misalnya variance-nya ada di debit, berarti nanti kita tutupnya ke kredit gitu ya. Jadi pertama kita tutup MUV-nya dulu di debit. MUV segini, LRV, labor efficiency variance kita tutup ke kredit, dan MPV-nya kita tutup juga ke kredit. Nah, di sini teman-teman lihat nih belum balance 3 juta, di sini kreditnya 925. Berarti nanti selisihnya kita masukin ke akun COGS. COGS-nya 2 juta sekian. Oke deh, perhitungan untuk standar costing kita udah kelar, berarti tinggal quality cost. Quality cost nih. Nah, di sini Santa Inc. merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual boneka anak-anak sejak tahun 2017. Untuk meningkatkan kualitas produknya, si Santa Inc. ini mengeluarkan beberapa biaya. Nah, biaya-biaya ini nih. Terus ada informasi tambahan. Nah, ini ntar aja deh. Nah, jadi nanti quality cost itu kita harus mengklasifikasikan biaya-biaya ini ke pos-pos ini nih. Ada prevention cost, ada appraisal, internal failure cost, sama external failure cost. Nah, teman-teman, cara ngebedainnya dan cara klasifikasinya, teman-teman bisa lihat ke buku Akmennya ya. Ada juga tuh di buku Akmennya, atau teman-teman bisa logikain juga sebenarnya bisa sih. Nah, pertama nih, yang pertama quality engineering.
ke quality engineering. Nah, teman-teman jangan lihat ini dulu nih, lihat sini. Quality engineering. Oh, enggak deh, sebelumnya aku jelasin dulu. Nah, prevention cost ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk menghindari kecacatan produk. Nah, jadi waktu produksi kita nggak mau cacat nih, berarti kita harus menghindari dulu. Nah, cara-caranya nanti ada nih kayak gini. Terus appraisal cost itu adalah kita untuk biaya yang kita keluarkan untuk memeriksa waktu kita produksi ada nggak nih cacat produk. Nah, bedanya prevention sama appraisal tadi ya kata kuncinya kalau appraisal itu memeriksa. Nah, bedanya tuh prevention kita belum melakukan produksi, tapi waktu appraisal kita udah produksi dan kita pengen periksa ada cacat produk atau enggak gitu. Kalau internal failure cost, internal failure itu kita ketemu cacat produk setelah kita produksi, tapi produk kita tuh belum kita jual ke customer. Nah, namanya internal. Untuk yang eksternal, berarti kebalikan dari internal ya. Kita ketahuan nih ternyata produknya cacat waktu udah sampai di tangan customer produknya, kayak gitu. Nah, di sini yang pertama, quality engineering. Quality engineering itu gampangnya kayak gini. Gampangnya kita sebelum melakukan produksi, si perusahaan ini bakal ngecek nih. Perusahaan bakal ngecek si mesin-mesin, ya, namanya quality engineering. Berarti itu termasuk sebelum si perusahaan memproduksi ya, berarti adalah prevention cost. Terus cost of spoilage. Spoilage, teman-teman, kayak waktu di Akmen 1, ada kan materi tentang spoilage. Nah, spoilage ini adalah sisa-sisa dari bahan baku atau direct material. Nah, karena si spoilage ini masih ada di lingkungan perusahaan dan spoilage ini belum dijual ibaratnya, maka dia masuknya ke internal failure cost. Product recalls. Nah, product recalls ini gampangnya adalah kita tarik produk dari peredaran. Nah, kalau kita tarik produk kan berarti si produknya ini udah nyampe ke si customer kita. Berarti dia termasuk external failure gitu. Maintenance, segala maintenance dan depreciation kita masuknya ke appraisal cost. Ya, teman-teman ingetin aja nih, maintenance apapun, depreciation apapun, itu masuknya ke appraisal cost. Terus, warranty repairs. Nah, warranty, nama juga warranty ya, garansi. Garansi itu kan kita akuin garansi kalau kita udah jual produk ke customer. Berarti karena produknya udah nyampe customer, berarti itu termasuk dalam external failure cost. Terus supplier evaluation. Supplier evaluation, nah itu dilakukan sebelum kita memproduksi, berarti prevention cost. Disposal of defective product, itu adalah internal failure cost. Karena kita ngejual nih, cacat-cacatnya waktu masih ada di perusahaan. Barangnya masih di perusahaan. Terus field trial and error, nama juga trial and error, berarti kan waktu kita produksi ya, berarti appraisal cost. Statistical process control, nah kontrol-kontrol apapun itu adalah masuk ke prevention cost. Reinfection of rework product, kayak tadi nih, kayak spoilage rework itu masih di ruang lingkup perusahaan dan rework ini belum kita jual, berarti masuknya ke masuknya ke internal. Depreciation tadi appraisal dan repair beyond warranty. Nah, warranty sama kayak tadi masuk ke external. Gitu. Nah, untuk quality cost sebenarnya ini yang paling gampang untuk materi di UTS. Caranya, ntar dulu deh. Kita isi-isi dulu nih biaya-biayanya yang udah diketahui. Dia bilang product recalls itu mana nih? Product recall itu 130, 700. Warranty repairs-nya itu 310. Apalagi repair beyond warranty period 120. Sama statistical process control itu adalah 87 100. Nah, kita udah isi yang udah kita ketahui, sekarang kita isi yang ini. Biaya atas supplier evaluation sebesar 0,8 kali dari biaya warranty repairs. Nah, warranty repairs berarti 0,8 dari warranty repairs.
Nah, udah dapat nih. Sekarang kita ke total biaya quality engineering dan product recalls sebesar total biaya statistical process dan field trial and error. Nah, field trial and error sama statistical gini deh, field trial and error kan kita belum tahu nih, berarti kita skip dulu. Terus total cost of spoilage field dan field trial and error sama dengan total external failure cost dengan rasio 5:3. Nah, tadi kan di eksternal ini kita udah tahu nih semua, tinggal kita sum. Berarti untuk pertama dulu kita ke cost of spoilage. Dia bilang kan proporsinya sama nih. Proporsinya berarti 561.000 dikali sama 5 dibanding 5:8. 350, terus field trial and error-nya berarti total external failure cost dikali 3 dibagi 8. 210. Nah, tadi mana nih? Berarti kita udah bisa cari nih yang untuk produk mana nih? Untuk product recalls. Product recall udah dapet. Terus total statistikal kita juga udah dapet. Field trial and error kita juga udah dapet. Berarti kita bisa cari untuk quality engineering. Dia bilang total biaya quality engineering dan product recalls sebesar total biaya statistical process. Biaya statistical process adalah ini ditambah sama field trial and error dikurang sama product recall. Jadi untuk quality engineering-nya sama. Dapat 166.875. Jadi kita bisa sum. Sekarang ini informasi nomor 4, nilai disposal of defective product setengah dari nilai supplier evaluation. Terus reinspection total internal failure cost itu adalah 573 sekian. Kita bisa cari total untuk reinspection. 98.000 sekian. Oke, berarti tinggal depreciation sama maintenance. Dia bilang jumlah antara maintenance of test equipment dan depreciation of testing machine adalah 320.000 dengan perbandingan 3:7. Nah, berarti kan 320.000 dikali sama, pertama kita cari untuk depreciation dulu. Berarti 7 dibagi 10. 10-nya 3 tambah 7, 10 gitu ya. Terus berarti 320 dikali 3 dibanding 10. 96.000. Ini kurang 0 nih. Nah, benar ya 320, kan tinggal kita sambung. Udah bisa, terus kita mau cari total quality cost semuanya. Berarti total prevention yang ini ditambah total appraisal, ditambah total internal, ditambah lagi sama total eksternal. Dapatlah 2.167.200. Sebelum aku lanjut, ada yang mau nanya dulu quality cost? Ci, mau tanya, Ci. Iya. Materi quality cost tuh materi minggu ke-7 ya, Ci? Iya, harusnya kalian belum dapat. Nanti minggu depan kalian baru bahas. Minggu depan baru dibahas, Ci? Iya. Olah, oke, Ci. Makasih, Ci. Oke. Nah, lanjut dulu ya, ini udah mau habis kok. Dia bilang total penjualan tahun 2021 adalah 19 juta sekian. Berarti nanti kita bisa ini 19,060. Nah, salesnya udah dapet. Nah, langkah selanjutnya kita harus proporsi ini. Caranya pertama gini. Proporsinya total
cost yang ini, yang di quality engineering, dibagi sama sales. Dapat 0,8755%. Gitu. Sampai ke bawah nanti kayak gitu semua. Nanti yang ini, super evaluation dibagi sama sales. Terus nanti statistika proses kontrol biaya kita bagi lagi sama sales. Nanti presentasinya bisa kita sum. 2,6354 totalnya. Nah, yang ini sama juga nih, pokoknya ke bawah caranya sama kayak gitu. Sales. Nah, ini aku kunci dulu deh biar gampang drag-nya. Tinggal di drag berarti ya. Caranya sama semua sampai ke bawah. Ini tinggal di sama. Ini sama. Ini dibagi sama sales. 1,8396%. Terus nanti untuk yang disposal sama reinspection juga sama caranya, yang ini dibagi ini bagi ini gitu ya. Aku drag aja nih biar cepet. Sekarang ke eksternal, berarti yang ini dibagi sama sales. Semuanya udah dapat, berarti yang ini tinggal total quality cost dibagi sama sales-nya. Atau teman-teman bisa yang ini nih, yang ini, itu kalian tambahin semuanya. Nanti dapat juga sama hasilnya 11,3704%. Nah, quality cost udah keluar deh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ci, mau nanya, Ci. Iya. Ini apa, dia nama-namanya ini pasti kayak gini terus ya, Ci? Oke, nama-namanya ya. Nama-namanya itu sebenarnya ada banyak banget. Nggak ini aja. Nanti coba kamu buka ke itu deh, ke buku Akmen 2 kamu, banyak banget namanya di situ. Nanti kalian tinggal klasifikasiin aja deh. Kayak yang tadi aku bilang nih, biar kalian nggak usah ngapal-ngapal, kayak inget aja, kayak waranti kan garansi berarti waktu kita ngejual baru kita kasih garansi kan, berarti itu eksternal gitu. Emang banyak banget sebenarnya biayanya, jadi coba kalian lihat-lihat aja gitu. Oke, makasih, Ci. Oke, ada lagi nih sebelum udahan. Udah selesai deh. Nggak ada? Aman, Ci. Oke, deh. Berarti materi saya udah keluar. Jadi, saya kembalikan ke Ivan. Thank you semuanya. Thank you, Teman-teman Ci. jangan lupa buat isi formulir absensi, kuesioner sama SK.